Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya dalam kuliah teknologi produk bakery. Ya, dengan Bu Rike di sini ya. Jadi akan melanjutkan materi mengenai biskuit dan cookies. Nah, kalau pekan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai proses pembuatan roti. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari mengenai biskuit ya, biskuit dan cookies. Nah, yang utama adalah Bu Rika akan mengajarkan tentang biskuit terlebih dahulu. Baik. Biskuit, cookies, crackers, dan wafer termasuk kue kering. Ada perbedaan nyata antara keempat produk tersebut. Untuk item ukuran dan beratnya atau variabelnya ya atau parameternya. Kemudian ada ketebalan, ada bentuk. Biskuit, cookies, cracker, dan wafer untuk ukuran dan beratnya itu sama, 15 sampai 16 gram. Ya, jadi tidak berbeda. Nah, untuk ketebalannya biskuit dan cookies itu kurang dari 10 mm. Sedangkan crackers dan wafer itu lebih dari 10 mm. Kemudian untuk bentuknya, biskuit itu ada yang berbentuk bulat, persegi panjang, dan persegi. Untuk cookies itu bentuknya bulat. Kalau untuk crackers itu juga bulat, persegi, dan persegi panjang. Ya. Kemudian untuk wafer ada yang kotak, persegi panjang, dan persegi. Biskuit merupakan makanan yang populer dan digemari banyak orang. Tekstur yang renyah dan memiliki beragam jenis. Bentuk dan rasa yang membuat konsumen banyak memilih produk biskuit. Biskuit dapat dikonsumsi semua kalangan, semua segmentasi ya, dari usia balita di bawah 5 tahun, kemudian usia anak sekolah, orang dewasa, dan manula. Semua suka biskuit. Nah, biskuit adalah produk kue kering yang dibuat dari adonan yang dipanggang dan dibuat dari bahan dasar telur, gula, lemak, dan terigu dengan menambahkan atau tidak menambahkan bahan makanan lain yang diperbolehkan. SNI 01 2973 1992. Nah, untuk persyaratan mutu biskuit, menurut SNI 2973 2011 itu bermacam-macam ya. Ada banyak sekali untuk parameternya ya. Yang pertama adalah mengenai bau ya. Baunya ini minimal. Kemudian rasa juga minimal ya, normal ya. Maaf. Kemudian untuk warna itu normal. Nah, kemudian untuk kadar airnya dalam berat basah itu maksimal 5%. Kemudian untuk proteinnya itu minimalnya 5%. Nah, itu ada banyak sekali yang bisa dilihat dalam persyaratan mutu SNI. Nah, kemudian untuk mikroba patogennya seperti coliform itu negatif ya. Nah, untuk persyaratan mutu biskuit menurut SNI ya nanti bisa kalian pelajari ya. Ini ada banyak sekali. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya standar mutu cookies SNI 01 2973 1992. Nah, kriteria ujinya yang pertama adalah kalori itu minimal 400. Kemudian air maksimumnya 5. Untuk protein ya dalam persentase minimumnya itu 9. Kemudian lemak minimalnya 9,5.
karbohidrat minimalnya 7%, kemudian abu maksimum 1,5%, serat kasar maksimumnya 0,5%, logam berbahaya negatif, bau dan rasa normal dan tidak rancid atau tidak bengek. Nah, untuk produk-produk biskuit, ya, jadi beberapa produk biskuit komersial yang beredar di pasaran memiliki kandungan gizi mineral dan serat yang cukup, tetapi vitamin, karbohidrat, dan protein belum memenuhi atau masih kurang. Nah, kebanyakan biskuit komersial mempunyai kandungan lemak dan karbohidrat yang cukup tinggi, sedangkan kandungan proteinnya rendah. Contoh biskuit yang beredar di pasaran seperti arrowroot biskuit, butter biskuit, butter cookies, biskuit gandum, biskuit Mary, biskuit Ras, cracker, dan lain-lain. Biskuit adalah produk panggang dalam bentuk potongan kecil dan mempunyai tekstur atau konsistensi yang kering, renyah, dan tekstur pori yang lebih rapat. Kemudian, ciri-ciri yang berikutnya adalah memiliki struktur dan rupa yang tipis, rasa manis, dan kadar air yang rendah. Sifat masing-masing biskuit ditentukan oleh jenis tepung yang digunakan, proporsi gula dan lemak, kondisi bahan-bahan pada saat ditambahkan dalam campuran, metode pencampuran, penanganan adonan, metode pemanggangan. Kemudian untuk klasifikasi biskuit, nah biskuit ini merupakan produk pangan yang dibuat dari bahan dasar serealia ditambah lemak dan gula. Kemudian di oven sampai kadar air kurang dari 5%. Berdasarkan karakteristik adonan, biskuit diklasifikasikan yang pertama ada adonan pendek, glutennya itu tidak sampai mengembang akibat pengaruh dari lemak, efek pelunakan dari gula atau kristal sukrosa. Memiliki kadar gula tinggi sekitar 25 hingga 40% dan lemak 15%. Contohnya biskuit glukosa, biskuit krim, biskuit buah, biskuit jahe, dan biskuit kacang. Yang kedua adalah adonan keras, yaitu glutennya mengembang sampai batas tertentu karena air yang ditambahkan tidak sebanyak adonan fermentasi. Terjadi ikatan pati dan protein, larutnya gula, garam, pengembang, dan dispersi lemak ke seluruh bagian adonan. Mengandung kadar gula 20% dan lemak 12 hingga 15%. Contohnya biskuit Mary, biskuit Rich Tea. Adonan fermentasi ini gluten akan mengembang penuh karena air yang ditambahkan memungkinkan kondisi tersebut, yaitu kadar air 30%. Terjadi perubahan bentuk akhir, panjangnya menyusut setelah pencetakan dan baking. Produk akhir memiliki sifat crispy atau renyah. Nah, kadar gula adonan sangat rendah, kadar lemak tinggi yaitu 25 hingga 30%. Contohnya adalah cracker. A. Biskuit glukosa. Nah, biskuit glukosa ini dibuat dari adonan pendek karena waktu pencampurannya pendek. Adonan dibuat melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama, semua bahan biskuit kecuali terigu dicampur sehingga terbentuk emulsi homogen terdiri dari lemak, susu, gula, telur, essence dengan menggunakan mixer selama beberapa menit. Hal ini memungkinkan terbentuknya dispersi susu, pengembang, dan flavor dalam lemak. Setelah krimnya terbentuk, baru terigu dimasukkan dan diaduk kurang dari 1 menit. Selanjutnya pencetakan dan pengovenan.
Biskuit Mary dan biskuit Garibaldi. Nah, ini adalah contoh yang namanya biskuit Mary. Tentu kalian tahu kan? Ya, Mary Regal ya. Itu bagus banget ya untuk balita ya. Dan kalian meskipun sudah kuliah, sudah mahasiswa, pasti juga masih suka makan biskuit Mary ya. Itu yang bulat-bulat ya. Dan kemudian ada gambar biskuit Garibaldi. Apa sih biskuit Garibaldi? Pasti kalian juga suka kan makan biskuit Garibaldi. Nah, biskuit ini dibuat dengan adonan keras, di mana glutennya mengembang sampai batas tertentu. Pengembang yang dipakai biasanya NaHCO3. Jika buah-buahan yang ditambahkan ke dalam adonan, ya, ada buah-buahan yang ditambah ke dalam adonan, maka biskuitnya namanya Garibaldi. Itu ya, biasanya persegi panjang, kemudian ada buah-buahan. Kemudian ada cream crackers. Nah, cream crackers ini dibuat dari adonan sponge duck method dan all-in method. Sponge duck adonan dibagi dua tahap, yaitu tahap pertama, adonan yang terdiri dari terigu, ragi, sedikit gula, dan air difermentasikan pada suhu 26 derajat Celcius selama 12-16 jam. Kemudian sisa tepung, lemak, garam, dan bahan lainnya dicampurkan dan difermentasi 1-4 jam pada suhu 30 derajat Celcius. All-in dough, semua bahan dicampur dan difermentasi selama 4-16 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ada soda crackers. Pembuatan adonan meliputi dua tahap. Fermentasi tahap 1 selama 18 jam dan bertujuan untuk pengembangan aroma dan melunakkan gluten. Adonan terdiri dari terigu, lemak sedikit, air dan ragi dicampur, kemudian difermentasi pada suhu 27 derajat Celcius. Fermentasi tahap 2, sisa terigu, lemak, garam, dan NaHCO3 dimasukkan. Kemudian fermentasi kedua berlangsung selama 4 jam. Lalu dicetak dan di oven. Kemudian ada savory crackers. Nah, adonan yang dibuat dengan fermentasi setelah pemanggangan diberi flavor, rasa asin atau minyak sebagai lapisan yang diberikan dengan jalan spray atau penyemprotan. Ya, biasanya bulat-bulat ya bentuknya. Kemudian ada puff biskuit. Nah, puff biskuit ini biasanya yang populer itu contohnya adalah Genji ya. Banyak di toko-toko ya. Biskuit yang dibuat dari adonan fermentasi, setelah difermentasi adonan diekstrusi dengan penambahan lemak. Selanjutnya adonan diberi lemak dipipihkan, ditarik sehingga melebar, kemudian dilipat, diiris, diberi gula tepung, dan dipanggang. Kemudian wafer ya. Kalian tentu sudah sering menikmati wafer. Ada berbagai macam varian wafer. Nah, wafer ini merupakan biskuit dari adonan cair dengan pori-pori kasar, relatif renyah, dan penampang potongannya berongga-rongga. Diisi krim, kemudian kulit wafer dibuat terpisah, dan setelah dipanggang kemudian diisi krim, pembuatan krim juga terpisah. Pengisian krim ke atas kulit dilakukan dalam keadaan hangat, lalu ditutup kembali dengan kulit. Pengisian krim dapat 2 atau 3 lapisan. Setelah diisi, biskuit berisi krim didinginkan agar krim mengeras, kemudian dipotong sesuai ukuran. Nah, kemudian setelah biskuit, ya, kita lanjut ke cookies. Ya, nanti kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa diskusi ya pekan berikutnya. Nah, Bu Rika akan memberi penjelasan ya secara singkat tentang cookies ya. Nah, nanti pekan depan akan kita lanjutkan kembali tentang cookies ya. Cookies termasuk ke dalam jenis makanan ringan yang memiliki bentuk serta rasa yang beragam, tergantung dari bahan dasar dan flavor yang ditambahkan. Terdapat berbagai jenis cookies antara lain drop cookies, roll cookies, butter cookies, refrigerator cookies,
tape, cookies, dan sebagainya. Cookies tidak memerlukan proses fermentasi dan pengembangan karena tekstur cookies secara umum yaitu kering, padat, dan renyah. Ya, untuk pembuatan cookies dan selanjutnya Bu Rika akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini untuk materi kita untuk pekan ini. Mohon maaf jika Bu Rika ada khilaf ya dalam menyampaikan materi. Ini sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.